Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang baik hati, kita lanjutkan kajian waris kita. Ya, kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke tim redaksi. Kita langsung aja ya. Ada live penelpon atau Nah, kita akan masuk di live ya. interaktif dengan sobat muslim di rumah. Kebetulan ada yang sudah terhubung nih Ustadz. Langsung Baik. saja kita sapa. Assalamualaikum, kajian warisan Muslim TV di sini. Ada yang bisa kami bantu? Assalamualaikum Ustadz Wahab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Nama saya Winda Ustadz dari Palembang. Ibu Winda Wong Kitogalo dari Palembang ya. Oke. Silakan Ibu Winda. Jadi ini Ustadz, ayah saya baru aja wafat Ustadz. Ya. Ia meninggalkan harta sebesar 9 miliar rupiah. Masya Allah, 9 miliar. Ia memiliki 2 anak perempuan dari pernikahan pertamanya, 2 anak yaitu perempuan. saya dan adik saya. Baik. Ia 2 anak perempuan Mhm. dari pernikahan pertamanya, yaitu saya dan adik saya. Baik. Ibu kami udah meninggal 2 tahun yang lalu nih Ustadz. Baik. Ayah saya kemudian menikah lagi dengan janda beranak 2, Baik. yaitu 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Baik. Siapa aja sih Ustadz ahli warisnya dan bagaimana pembagian harta warisnya? Mohon petunjuk dan arahannya Ustadz. Baik. Tadi anak tirinya ada 2 ya? Iya, Baik. 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Baik. Ini kalau boleh tahu pengusaha di mana nih bapaknya ya? Ini warisannya banyak juga ya. 9 miliar. Masya Allah. Baik. Mudah-mudahan berkah ya ini harta warisannya ya. Ya alhamdulillah bisa sampai ke kita. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan untuk keluarga semua ya. Sehingga pembagian warisannya ini betul-betul sesuai dengan syariat ya. Baik, kita langsung hitung saja. Jadi ahli warisnya ada pertama 2 anak perempuan, oke? Dari istri pertama, berarti pernah nikah 2 kali, oke? Kemudian menikah lagi, betul ya, Bu Winda ya? Benar Ustadz. Menikah laginya itu dalam posisi istri pertama sudah pisah atau masih sah? Sudah meninggal Ustadz. Oh, sudah meninggal. Baik, berarti dengan istri kedua yang sudah punya anak dari suami sebelumnya ya. Tadi 2 anak ya. Berarti secara warisan itu yang dapat 2 anak perempuan, kemudian 1 orang istri, sedangkan 2 anak tiri ini bukan ahli waris. Ya, bukan ahli waris. Dia tidak bisa terima warisan karena nanti warisannya dari ayah kandungnya. Kalau dari ayah sambung ini nggak dapat ya. Baik, berarti hanya 3 orang ahli warisnya nih. Istri dan 2 anak perempuan. Istri dapat berapa? Dapatnya 1/8. Karena punya anak ya. Oke. Kemudian 2 anak perempuan. Itu kalau anak perempuan lebih dari 1 dapatnya 2/3. 2/3 dibagi 2. Ya. Nah, 2/3 plus 1/8. Ini kira-kira kalau kita samakan penyebutnya berapa? 8 dan 3. Ya. Berarti 24 ya. 24 berarti untuk 2 anak perempuan, 24 bagi 3, 8. Kali 2, 16. Untuk istri 24 bagi 8, 3 ya. Oke. 16 tambah 3 berapa? 16. 19. Masih ada sisa apa enggak? 24 dikurangi 19. Berapa itu? Sisanya 5/24. Oke. 5/24. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Kan ini udah jelas ya. 2 anak perempuan dapat 16/24. Istri dapat berapa tadi? 3/24. Sisanya masih ada 5/24. Untuk siapa sisanya itu? Ya, buat ustadznya? Jangan ya. 5/24 kali 9M lumayan juga tuh. Ustadznya langsung kaya ya. Jadi buat siapa secara syariat 5/24 itu? Jawabannya
ada dalam istilah ilmu faraid namanya rod. Rod itu artinya ada sisa harta. Ya, maka sisa harta ini diberikan kepada ahli waris yang disebut sebagai ulul arham. Ya, wa ulul arhami aula ba'duhum bi ba'din fi kitabillah. Nah, ulul arham itu siapa? Ulul arham itu adalah ahli waris yang punya hubungan darah dengan almarhum. Nah, di sini kan ada anak perempuan, ada istri. Yang punya hubungan darah hanya anak perempuan saja. Sedangkan istri, dia orang lain, tidak punya hubungan darah dengan almarhum. Sehingga 5/24 tadi itu diberikan kepada anak perempuan. Gitu. Maka anak perempuan ini dapatnya 16 plus 5. Berapa? 16 plus 5? 21. Ya, 21. Ya. Per 24. Oke. Nah, sekarang ketahuan kan? Tinggal dikali hartanya 9 miliar. Untuk dua anak perempuan ini 21 per 24 dikali 9 miliar. Coba dihitung. 9M itu nolnya berapa ya? Nolnya 9 ya. Nolnya aja kita bingung berapa ya. Saking banyaknya nih. Kalkulatornya muat nggak? 9 miliar, 21 per 24 dikali 9 miliar. Oh, error tuh ya. Nggak ketahuan tuh. Nggak cukup nolnya ya. 21 per 24 dibagi 24 dikali 9 miliar. Bisa nggak? Berapa? 7 miliar 875 juta ya. Oke. Ini bagian untuk 2 orang anak perempuan. Berarti kalau 1 orang ini dibagi 2 aja ya, gitu ya. Ini tuh berdua 7 miliar 875 juta ya tadi. 75 juta rupiah. Nah, bagi 2. Untuk istri itu dapatnya 3 per 24 dikali 9 miliar. Ya, 3 per 24 dikali 9 miliar. 1 miliar 125 juta. Ya, itu bagiannya istri ya. Sekarang untuk 1 anak perempuan bagi 2 aja biar ketahuan ya. 7,875 tadi itu dibagi 2 berapa? 7 miliar 875 juta dibagi 2. 3 miliar 937,5. Ya, 3 miliar berapa? 937,5. 375. Oke. Ini bagian 1 orang anak perempuan, 3,9 M lebih ya. Untuk istri dapatnya 1,1 M. Gitu. Oke, jadi begitu Ibu Winda ya. Jadi Ibu Winda sebagai anak perempuan itu dapatnya 3,9 M lebih. Untuk ibunya Ibu Winda atau istrinya almarhum dapatnya 1,125 M. Begitu Bu Winda ya. Rencana ini mau dipakai buat apa uangnya nih Bu Winda? Jalan-jalan. Buat jalan-jalan. Buat investasi akhirat ya. Baik. Gitu Bu Winda? Baik Ustaz, terima kasih banyak atas jawabannya Ustaz. Sama-sama Ibu Winda. Baik. Alhamdulillah, semoga penjelasan tadi Assalamualaikum, dapat Ustaz. membantu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga penjelasan tadi dapat membantu ya Ibu Winda. Nah Ustadz, ini Ya. kayaknya ada telepon masuk lagi nih. Langsung saya Baik. sapa saja ya Ustadz. Assalamualaikum, kajian warisan Muslim TV di sini. Ada yang bisa kami bantu? Ya, Assalamualaikum Ustaz Wahab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa dari mana? Saya Bambang Ustaz dari Bogor. Pak Bambang. Ya, saya Ini mau bertanya Ustaz. bukan asli orang Bogor kayaknya ya. Saya merantau sih Ustaz. Baik. Baik Pak Bambang, silakan. Ya, jadi saya beberapa minggu lalu berduka istri saya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Ya, dan almarhumah itu meninggalkan harta sebesar 120 juta Ustaz. 120 juta ya. Ya, dan kami
suami itu dikaruniai 3 anak, semuanya perempuan. Baik, 3 anak perempuan. Ya, dan juga ayah dan ibunya almarhumah masih ada, masih hidup sampai sekarang, Oh iya, Ustaz. baik. Nah, saya mau bertanya, Ustaz, Baik. siapa saja sih ahli waris dari almarhumah istri saya? Apakah saya sebagai suami juga termasuk ahli waris? Dan berapa besar pembagiannya, Ustaz? Baik. Terima kasih Pak Bambang ya. Kita hitung bareng-bareng ya Pak Bambang ya. Baik, berarti ahli warisnya ada pertama suami, yaitu Pak Bambang sendiri ya, sebagai suami. Kemudian 3 anak perempuan, ayah, dan ibu. Baik, harta warisannya 120 juta ya. Harta warisannya 120 juta. Oke. Ini ahli warisnya. Baik, kita hitung sama-sama ya Pak Bambang ya. Kita mulai dari suami terlebih dahulu. Suami ini kalau kita lihat di sini, karena almarhum punya anak perempuan, almarhumah istri Pak Bambang punya anak perempuan, berarti suami dapat 1/4 ya. Karena kalau almarhum punya anak, maka suami itu dapat 1/4. Kemudian 3 anak perempuan ini dapatnya 2/3 ya, karena anak perempuan yang lebih dari 1 itu dapatnya 2/3 dibagi jumlah anak perempuannya. Jadi 2/3 dibagi 3 nantinya. Kemudian untuk ayah di sini, nah ayah ini karena almarhumah punya anak perempuan saja, tidak ada anak laki-laki, maka dapatnya 1/6 plus sisa kalau ada ya. 1/6 plus sisa kalau ada. Jadi 1/6 buat Pak Bambang, buat ayah ya, buat ayahnya almarhumah. Lalu kalau ada sisa nanti dari pembagian totalnya, maka diberikan kepada ayah ini. Oke, 1/6 plus asobah. Kemudian ibu itu dapat 1/6 ya, ibu dapat 1/6. Oke, sekarang kita hitung bareng-bareng ya. Jadi di sini kita ambil KPK-nya dari penyebutnya 4, 3, 6, berarti 12 ya. 12 bagi 4 itu 3, berarti suami dapatnya 3/12. Kemudian 3 anak perempuan, 12 bagi 3, 4 kali 2, 8. Maka dapatnya 8/12 dibagi 3 nanti ya. Kemudian untuk ayah ini 12 bagi 6, 2 ya, 2/12. Dan ibu juga sama, berarti 2/12. Oke. Sekarang kita hitung totalnya 3 tambah 2 itu 5 tambah 10 ya. Berarti 15. Oke. Nah, kita lihat di sini total daripada saham atau bagian ahli waris itu totalnya 15. Padahal pokok masalahnya ada 12 gitu. Ya, hartanya ada 12, tapi harus dibagi menjadi 15 bagian. Nah, ini minus ya. Defisit nih anggarannya gitu ya. Nah, maka di sini disebut dengan aul dalam apa namanya? Dalam ilmu waris itu disebut dengan aul. Jadi aul itu jumlah saham total dari total ahli waris itu melebihi daripada aslul masalah atau pokok masalah, yaitu 12 di sini ya. Nah, makanya kemudian solusinya adalah dengan merubah penyebutnya tadinya 12 menjadi sesuai jumlahnya, yaitu 15. Maka oleh karenanya kemudian suami itu dapatnya berarti 3/15. Jadi semuanya per 15 ya. 3/15, 3 anak perempuan 8/15, kemudian ayah 2/15, kemudian ibu dapat 2/15. Nah, apakah ayah dapat sisa? Nah, ini boro-boro ada sisa ya, malah ini defisit. Maka ayah hanya dapat 1/6 saja. Oke, sekarang tinggal dikali total hartanya. Sudah ketahuan bagiannya masing-masing. Sekarang kita kali total hartanya. Harta warisannya ada 120 juta ya. Berarti untuk bagian suami itu 3/15 dikali 120 juta ya. Kita hitung 3/15 dikali 120 juta. Maka dapatnya
24 juta rupiah ya. 24 juta rupiah. Ini untuk bagian suami, yaitu Pak Bambang ya. Jadi di sini Pak Bambang sebagai penanya ini yang juga sebagai suami daripada almarhumah itu berhak mendapatkan 24 juta dari total 120 juta peninggalan almarhumah ya Pak Bambang ya. Kemudian untuk anak perempuan, 3 anak perempuan itu berarti 8/15 dikali 120 juta. 8 dibagi 15 dikali 120 juta ya. Maka totalnya dapat 64 juta. Untuk bertiga ya, 64 juta dibagi 3 nanti. Jadi kalau dibagi 3, kita dibagi 3, 64 juta dibagi 3, ya, itu, ntar, kita hitung, dapatnya sekitar per orangnya, ya, untuk anak perempuan ini, ya, masing-masing mendapatkan 21.133.333,3 gitu rupiah ya. Ini untuk masing-masing anak perempuan. Nah sekarang untuk ayah 2/15 ya dikali 120 juta. Maka hasilnya ayah dapat 16 juta rupiah ya. 16 juta rupiah. Kemudian untuk ibu, karena bagiannya sama otomatis ya hasilnya juga sama ya. Sama-sama 2/15, jadi ibu juga dapatnya 16 juta rupiah. Oke. Jadi ini hasil akhirnya Pak Bambang ya. Untuk suami yaitu Pak Bambang sendiri dapatnya 24 juta. Untuk anak perempuan masing-masing dapatnya 21.333.333 rupiah. Untuk ayah dapat 16 juta, ibu dapat 16 juta. Jadi di sini yang paling banyak bagiannya adalah Pak Bambang sendiri yaitu sebagai suami ya. Karena Pak Bambang berhak mendapatkan 1/4 dari total harta yaitu 120 juta tadi gitu ya. Baik, itu mungkin Pak Bambang mudah-mudahan bisa menjawab ya. Terima kasih pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin amin, ini buat nafkah anak-anak saya juga sih Ustaz. Masya Allah, iya. Buat nafkah anak apa ibunya? Baik. Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Ya, Ustaz. sama-sama Pak Bambang, sama-sama mudah-mudahan sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, sepertinya kita sudah selesai. Udah nggak ada yang konsul lagi. Kita akhiri saja pertemuan kita hari ini. Baik, alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kembali lagi nanti mudah-mudahan kalau ada waktu di episode berikutnya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.